Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-syaikh al-imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa tafsiruhu, dan perinciannya ini masih bicara tentang ilmu kalam. Annal awama al-mashghulina bil hirafi wal sinaati yajibu ayatraku ala salamati aqaidihim allati i'taqaduha. Annal awama, bahwasanya orang awam, al-mashghulina, yang disibukkan, bil hirafi, dengan pekerjaan wasinaati, dan pertukangan atau sinani, kerjaan tangan ya. Yajibu, wajib, ayatraku, bahwa mereka ditinggalkan, biarin aja, ala salamati aqaidihim, atas selamat akidah-akidah mereka, allati i'taqaduha, yang mereka meyakini akan dia, mahma talaqanu i'tiqadal haqq allazi dzakarnahu, kapan-kapan atau bila mereka telah menerima akan i'tiqad yang benar yang telah kami sebutkan tadi. Jadi kalau mereka udah menerima i'tiqad yang benar, ya biarin aja mereka sibuk dengan segala kerjaannya. Orang awam kan biasa begitu, kerja tiap hari nyari duit buat kasih makan anak bininya ya. Lalu dia ngaji, duduk di majelis ilmu sama ulama, ya udah biarin aja, mudah-mudahan selamat gitu. Ini akidahnya. Nah, kita kan begitu, orang awam. Fa inna ta'limahumul kalama dororun mahdun fi hakim, maka sesungguhnya mengajarkan mereka akan ilmu kalam itu adalah bahaya yang murni pada hak mereka ya. Mereka kalau kita ajarin begini pusing. Makanya jarang orang mempelajari ilmu kalam, itu jarang sekali ya. Ilmu tauhid dipelajari itu jarang sekali. Paling banter banget kita pakai ilmu apa kita mau, sifat 20 itu paling banter banget. Tapi kalau di sini alhamdulillah kita belajar di sini dengan berbagai macam di sini. Alhamdulillah saya banyak khatam kitabnya. Ya. Di sini alhamdulillah banyak sekali. Dari mulai Tijan Daruri, Jawharul Kalamiyah, ya, Fathul Majid, Kifayatul Gula, Kifayatul Awa, Aqidatul Awa, ya, Nurul Zola, ya, apa, Syarqawi al-Hudhudi, Umul Barohin ya. Alhamdulillah saya dulu banyak khatam kitab itu. Emang ya kita menjenuhkan katanya. Tapi yang kemarin itu rame kita belajar akidah itu ketika rame Kiai Idrus Romli itu ya, beliau itu pakarnya itu ya. Itu ilmu tauhid naik lagi tuh. Itu bagus tuh. Dan itu mesti juga ada orang yang kayak seperti beliau itu ya, untuk mempertahankan. Makanya kemarin dibilangin ya, satu kemanfaatan daripada ilmu kalam adalah itu untuk menjaga akidah dari orang-orang yang ingin menghancurkan
akidah kita. Fa inna ta'limahumul kalama, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya mengajarkan mereka orang awam akan ilmu kalam itu bahaya, darul mahdun fi haqqin, pada hak mereka. Makanya tijandori aja udah cukup, udah itu cukup, udah nggak usah tinggi-tinggi. Atau apa namanya, sifat 20 juga udah cukup, udah segitu ya udah cukup, udah. Atau juga saya punya bikin buku bahasa Indonesia itu, ya, mengenal kalimat dua kalimat syahadat, mengenal dua kalimat syahadat, itu bisa dibeli di toko. Itu lebih mudah lagi tuh tulisan saya itu, lebih gampang sekali, enak insya Allah dibaca. Iz rubbama yusiru lahum syakkan, karena terkadang ya yusiru lahum syakkan, menimbulkan kepada mereka keraguan, agak pusing gitu, ragu dia akhirnya itu, ya. Wa yuzalzilu alaihimul i'tiqad, dan bisa menggoncangkan atas mereka akan i'tiqadnya. Wala yumkinul qiyamu ba'da dzalika bil islah, dan tidak mungkin mendirikan setelah itu bil islah, dengan perbaikan. Susah perbaiki lagi kalau udah rusak dia punya akidah. Ya, atau juga Bapak pengen belajar, itu saya ada YouTube-nya, itu bisa dilihat juga di YouTube kita Al-Ishraq, itu ada kitab-kitab Jauharul Kalamiyah, ada tuh di YouTube-in. Ya. Jauharul Kalamiyah, Fathul Majid, ya. Kifayatul Awam, itu ada. Asyarqiu alal Huduhudi, silakan baca, silakan dilihat itu kalau pengen tahu. Ya. Kalau yang tukang haji demen banget tuh, ya. Wa amal amil mu'taqidu lil bid'ati, adapun orang awam yang meyakini bagi bid'ah, dia meyakini satu kebid'ahan, fayambaghi ay yud'a ilal hakim, maka kalau ada orang awam yang model kayak begini, itu diserukan kepada kebenaran, diajak kepada kebenaran, dibilangin. Caranya bagaimana? Kata Imam Ghazali, caranya bitalatufi, dengan lemah lembut. Ya, jadi kalau ada saudara kita melakukan kebid'ahan, ajak mereka kepada kebenaran dengan cara lemah lembut. La bita'assubi, tidak dengan ta'assub. Ya. Haram, ini harusnya, wah ini jangan begitu banget. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Kayak dakwahnya Wali Songo. Dakwahnya Wali Songo itu luar biasa, bercampur aduk, berasimilasi, ya bahasa kampusnya dia, dengan masyarakat budaya Indonesia, bahkan sampai mengadopsi wayang untuk dijadikan sebagai dakwah, walaupun ketika itu wayang kulit itu banyak pertentangan, yang digunakan oleh Sunan Kalijaga, tapi alhamdulillah berkat kesabaran beliau itu bisa digunakan. Nah, itu berdakwah kayak begitu. Masya Allah. Tidak dengan ta'assub, dengan lemah lembut ajak mereka. Wabil kalamil latifil muqni'il li nafsil mu'assiri fil qalbi. Wabil kalami, dan dengan omongan al-latifi yang lembut, al-muqni'i yang menerima. Cari omongan yang bisa menerima, li nafsi, bagi dirinya, al-mu'assiri, yang akan memberikan pengaruh fil qalbi, dalam hati. Jadi ngomongnya secara baik-baik, lemah lembut. Ini luar biasa tuh. Ya, ulama kita dulu dakwanya itu luar biasa. Masya Allah. Kalau orang sekarang dakwanya ya udah enak ya, dibanding dulu. Iya, Masya Allah. Orang-orang banyak yang jauh daripada Islam bisa masuk Islam, bayangin tuh.
Seapa itu sabarnya ulama, cerdasnya seapa itu ulama, bisa membuat orang jadi masuk Islam. Padahal kepercayaannya luar biasa. Kalau bukan dengan kesabaran, kecerdasan, kelembutan, al-qaribi, yang dekat, min siyakin adillatil qur'ani wal hadisi, dari ya rangkaian dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Al-manzuji bifannil wa'zi wa tahrizi, yang dirajut, yang dicampur dengan macam nasihat, fan macam ya ilmu nasihat dan peringatan. Jadi ada nasihatnya, ada peringatannya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, pelan-pelan, alon-alon sampai berdakwah begitu pelan dengan akhlak yang mulia. Fa inna dzalika anfa'u minal jadlil mawdu'i ala syartil mutakallimina. Maka sesungguhnya demikian itu cara yang lembut, pelan-pelan, lebih manfaat daripada berdebat. Ya. Ya, yang didasari atas syarat orang-orang ilmu kalam. Ya. Jadi lebih manfaat tuh daripada dengan cara berdebat. Coba kita lihat zaman sekarang orang debat mau nundukin, bisa nggak nundukin? Nggak bisa, malah makin lari. Kita kan ini pengkonsumsi YouTube kan ya, pengkonsumsi YouTube. Pernah nggak ngelihat tuh debat tuh orang tuh, lalu dia nerima, taslim? Belum pernah kan? Saya juga belum pernah ngelihat. Habis debat saya taslim, kalah saya. Masya Allah, enggak. Semuanya pengen menang semua. Masya Allah. Jadi nggak usah lah kalau kita orang ngajakin debat, inti menang dah. Iya. Saya dulu pernah pengalaman, ada saudara tuh dia orang LDII, udah lama nggak pernah ketemu, dari masih kecil ketemu saya udah nikah ya, udah lulus S2, udah lama banget, udah belum pernah ketemunya itu. Terus dia bilang, saya dengar katanya antum ya bergelut dalam agama katanya, kata dia begitu. Kebetulan nih saya pengen ya diskusi sama antum. Masya Allah. Boleh dah, ayo. Itu waktu juga berdebat tuh orang ngajakin saya. Kata saya, wah boleh dah, ayo. Itu berdebat tentang LDII. Ini orang kayak begitu emang gayanya doang. Ya, saya paham tentang ilmu ini. Jadi cara saya tanya dia terus. Saya tanya, saya balikin. Saya tanya, saya balikin. Apa di ujung-ujungnya? Saya punya guru, ntar ya antum debat sama guru saya aja jika tinggi itu. Guru saya dosen. Kata saya, gue juga dosen ya. Ini nggak nerima, kalah tuh nggak nerima. Debat begitu. Jadi Imam Ghazali ini ya mendalami banget nih tentang ini. Sekarang nggak ketemu lagi dah, sampai sekarang nggak ketemu lagi. Idil amiyu, karena orang awam itu idza sami azalika, apabila mendengar demikian, itaqada, dia meyakini annahu, bahwasannya itu adalah nausan atin, satu itu macam satu perbuatan minal jadli, daripada debat. Ta'allama hal mutakallimu, orang ahli kalam yang dia mempelajari ilmu itu, liyastadrijan nasa, untuk menjerumuskan orang-orang, ila i'tiqadi, kepada
i'tiqadnya, dia ngajak kepada i'tiqadnya. Fa in ajaza anil jawabi, maka jika dia lemah daripada menjawab, qaddara, maka ia memperkirakan annal mujadilina, bahwa orang-orang yang berdebat, min ahli mazhabihi aidan, daripada ahli mazhabnya juga, yaqdiruna, mereka mampu ala daf'ihi, untuk menolaknya. Fal jidalu ma hadza wa ma'al awali haramun, maka berdebat serta ini, ya, orang awam, wa ma'al awali, dan serta yang pertama, ya, yang meyakini bid'ah. Tadi kan ada dua, ya, wa kaza, yang mengatakan bid'ah, yang melakukan kebid'ahan, berdebat sama dia itu haram. Wa kaza ma'aman waqa'a lahu syakun, dan seperti ini juga berdebat kepada orang yang terjadi keraguan dalam dirinya. Idh yajibu izalatuhu bil lutfi wal wa'zi, karena wajib oleh menghilangkannya keraguan itu dengan secara lemah lembut dan nasihat. Wal adillatil qaribatil maqbulati, dan dalil-dalil yang dekat yang bisa diterima. Al wa'idati, yang jauh, an ta'ammukil kalami, daripada, ya, dalam ilmu kalam. Jadi Imam Ghazali betapa beliau enggak mau banget tentang ilmu kalam. Wastiqsa'ul jadli innama yanfa'u fi mawdi'in wahidin wallahu a'lam.